Kisah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kisah ini bermula saat Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh kaum Bani Israel tentang manusia yang paling alim di muka bumi. Dijawab oleh Nabi Musa, tidak ada lagi yang paling alim di muka bumi selain aku. Akibat jawaban itu, Nabi Musa ditegur Allah. Tak hanya itu, Allah juga menurunkan wahyu kepadanya. Sesungguhnya, aku memiliki seorang hamba di pertemuan dua samudera yang lebih alim darimu. Nabi Musa menjadi penasaran, wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa bertemu dengannya? Allah menjelaskan, bawalah olehmu seekor ikan, lalu simpan dalam keranjang. Di mana ikan itu menghilang, di sanalah hamba itu berada. Singkat cerita, Nabi Musa mengambil seekor ikan lalu memasukkannya ke dalam keranjang. Setelah itu, dirinya berangkat ditemani seorang pemuda muridnya yang bernama Yusya bin Nun. Ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Quran Surah Al-Kahfi ayat 60. Tibalah keduanya di sebuah batu besar, tetapi bermaksud untuk merebahkan kepala sejenak. Keduanya justru tertidur. Sementara ikan yang ada dalam keranjang mulai meronta, hingga akhirnya keluar dan terjatuh ke lautan. Ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut, mereka lupa ikannya, lalu ikan mereka melompat mengambil jalan ke laut itu. Quran Surah Al-Kahfi ayat 61. Ketika Nabi Musa terbangun, muridnya lupa mengabarkan kepadanya tentang keberadaan ikan. Keduanya justru melanjutkan perjalanannya selama sehari semalam. Keesokan harinya, Musa meminta kepada muridnya agar membawakan makanan mereka, karena telah keletihan akibat perjalanan itu. Ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita benar-benar telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Quran Surah Al-Kahfi ayat 62. Semula memang Nabi Musa seperti tidak mendapati rasa letih, hingga tibalah di tempat yang diperintahkan Allah dan bertanya demi. Muridnya menjawab, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sesungguhnya aku lupa bercerita tentang ikan itu dan tidak ada yang membuatku lupa untuk mengingatnya, kecuali setan. Ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh. Musa berkata, itulah yang kita cari. Lalu keduanya kembali dan menyusuri jejak mereka semula. Quran Surah Al-Kahfi 63-64. Keduanya menyusuri jejak mereka semula, hingga sampai lagi di batu besar. Tiba-tiba ada seorang pria yang berselimutkan sebuah kain. Musa mengucap salam dan dijawab oleh pria berselimut, yang belakangan dikenali sebagai Khidir itu. Lalu, mereka berdua bertemu dengan seorang dari hamba-hamba kami yang telah kami anugerahi rahmat kepadanya dari sisi kami. Kami telah mengajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Quran Surah Al-Kahfi ayat 65. Musa lalu memperkenalkan diri, aku adalah Musa. Khidir bertanya, apakah Musa kaum Bani Israel? Musa menjawab, benar. Aku menemuimu agar engkau mengajariku sebuah ilmu. Kemudian Musa meminta izin untuk mendampingi dan mengikuti Khidir. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar dari apa yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Quran Surah Al-Kahfi ayat 66. Namun, keinginan Musa diragukan oleh hamba saleh itu. Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku wahai Musa. Quran Surah Al-Kahfi ayat 67. Sebab aku memiliki sebuah ilmu Allah yang telah diajarkan kepadaku, namun tidak engkau ketahui. Begitu juga engkau memiliki ilmu Allah yang telah diajarkannya kepadamu, tetapi tidak aku ketahui. Bagaimana engkau akan sanggup bersabar atas sesuatu yang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentangnya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 68. Musa berusaha meyakinkan Khidir. Musa berkata, insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Quran Surah Al-Kahfi ayat 69. Secara tidak langsung, Khidir menjanjikan kepada Musa bahwa kemampuannya untuk bersabar ditentukan oleh perkenan dan kehendak Allah. Tak lupa, sang hamba memberi persyaratan kepada Musa agar tidak bertanya apa-apa kepadanya sampai dirinya menjelaskan semua alasan di balik apa yang dilakukannya. Dia berkata, jika engkau mengikutiku, janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang apapun sampai aku menerangkannya kepadamu. Quran Surah Al-Kahfi ayat 70. Berjalanlah Nabi Musa dan Nabi Khidir menyusuri pinggiran pantai. Saat ingin menyeberangi pantai yang lain, keduanya mendapati kapal kecil yang tengah mengangkut para penumpang. Untungnya, para awak kapal telah mengenali Khidir. Singkatnya, mereka pun membawa Khidir dan Musa menuju pantai yang dituju tanpa diminta imbalan apapun. Di saat demikian, keduanya melihat seekor burung yang hinggap di pinggir kapal. Lalu sang burung meminum sedikit air laut dengan paruhnya. Khidir berbisik kepada Musa, demi Allah, tidaklah ilmuku dan ilmumu di sisi Allah kecuali seperti air laut yang diambil burung itu dengan paruhnya. Saat keduanya berada di dalam kapal, Nabi Musa merasa heran luar biasa karena melihat Khidir melubangi kapal tersebut dengan melepas salah satu papannya. Musa lupa dan ingkar akan janjinya. Dalam pikirnya, setiap kerusakan di muka bumi adalah kejahatan. Dan kejahatan lebih berat lagi karena dilakukan kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada dirinya. Kemudian, berjalanlah keduanya, hingga ketika menaiki perahu, dia melubanginya. Musa berkata, apakah engkau melubanginya untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat suatu kesalahan yang besar. Quran Surah Al-Kahfi ayat 71. Di sana Khidir mengingatkan Nabi Musa akan janjinya. Dia berkata, bukankah sudah aku katakan bahwa sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku? Quran Surah Al-Kahfi ayat 72. Pertanyaan Nabi Musa yang pertama dilakukannya karena lupa.
Musa berkata, "Janganlah engkau menghukumku karena kelupaanku dan janganlah engkau membebaniku dengan kesulitan dalam urusanku." Quran Surah Al-Kahfi ayat 73. Keduanya pun melanjutkan perjalanan. Namun, Nabi Musa kembali melihat keanehan yang dilakukan Khidir saat mengambil seorang anak kecil yang sedang lucu-lucunya dan aktif bermain, kemudian menidurkannya. Anak itu lalu disembelih dan kepalanya dipisahkan dari tubuhnya. Kemudian berjalanlah keduanya, hingga ketika berjumpa dengan seorang anak, dia membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh, engkau benar-benar telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar." Quran Surah Al-Kahfi ayat 74. Khidir pun melontarkan teguran yang sama kepada Musa. Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?" Quran Surah Al-Kahfi ayat 75. Di sini Musa menyadari jika dirinya tidak akan mampu lama-lama menemani Khidir, sang hamba yang saleh itu. Ia tak kuasa melihat setiap kejadian yang dialaminya, sementara dirinya terdiam. Keadaan itu kembali kepada dua hal. Pertama, kembali kepada tabiat Musa. Sebagai sosok yang berjiwa pemimpin, Musa mungkin sudah terbiasa kritis atas setiap apa yang telah dilihatnya. Di saat yang sama, ia tidak terbiasa berdiam diri ketika melihat perkara yang tidak disukainya. Kedua, syariat Musa tidak membenarkan pembunuhan terhadap seorang anak, kemudian membiarkan pembunuhnya, bagaimanapun keadaan pelakunya. Artinya dalam hal ini, Nabi Musa mengakui kesalahan yang dilakukannya terhadap Khidir. Karenanya, ia kembali meminta kesempatan yang ketiga dan berjanji, jika kembali bertanya sesuatu, dirinya berhak untuk berpisah dan ditinggalkan Khidir. Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sungguh engkau telah mencapai batas yang wajar dalam memberikan maaf kepadaku." Quran Surah Al-Kahfi ayat 76. Mereka melanjutkan perjalanan sampai di suatu kampung yang penduduknya kikir. Mereka berdua mencari orang-orang yang berkenan menjamu, namun tidak mendapatinya seorang pun. Meski demikian, Khidir tetap memperbaiki sebuah dinding rumah di kampung tersebut yang nyaris roboh. Lagi-lagi merupakan perkara aneh. Mereka diketahui sebagai kaum yang kikir, namun Khidir mau memperbaiki dinding rumah mereka tanpa mendapat imbalan apapun. Lalu, keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai ke penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka tidak mau menjamu keduanya. Kemudian, keduanya mendapati dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Musa berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu." Quran Surah Al-Kahfi ayat 77. Disinilah Musa sudah memilih untuk berpisah dengan Khidir. Hal itu ditunjukkan dalam pertanyaannya tentang alasan mengapa Khidir mau memperbaiki rumah para penduduk kampung itu tanpa imbalan sedikit pun. Padahal, dari mereka tidak ada yang mau menyambut dan menjamu. Dia berkata, "Inilah waktu perpisahan antara aku dan engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya." Quran Surah Al-Kahfi ayat 78. Seandainya Musa bersabar dalam mendampingi Khidir, tentu Nabi Musa akan mendapatkan banyak keajaiban dan rahasia yang dialaminya. Sayangnya, Nabi Musa memilih berpisah setelah Nabi Khidir menjelaskan rahasia di balik semua yang dilakukannya. Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Maka, aku bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja zalim yang mengambil setiap perahu yang baik secara paksa. Quran Surah Al-Kahfi ayat 79. Adapun anak itu yang aku bunuh, kedua orang tuanya mukmin dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan kufur. Quran Surah Al-Kahfi ayat 80. Maka, kami menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 81. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua, sedangkan ayah mereka adalah orang saleh. Maka, Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku sendiri. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 82.